Sekarang yang kita bahas adalah Al-Baqarah ayat 4 sampai 8. Ayat 1 sampai 3 sudah kita bahas. Kemarin telah kita bahas yaitu Alif Lam Mim huruf muqatta'ah sudah, kitab itu sudah, la raiba fi apa yang dimaksud raiba fi sudah, hudan ini tingkat tertinggi sudah, alladzina yu'minu apa iman sudah, ghaib sudah, mendirikan sholat sudah, yang belum wa mimma razaqnahum yunfikun. Oke, sekarang kita lihat Allah selalu menggandengkan, mengatakan yukimuna mendirikan sholat, silakan mendirikan sholat. Nah, Allah tidak mengatakan kerjakan sholat, tidak, tapi mendirikan sholat. Yang namanya mendirikan itu adalah yaitu memperbaiki bacaannya, memahami artinya, menata kekhusyuannya, dan menerapkan ajaran-ajarannya. Itu yuqimuna sholat. Dalam kata-kata sholat, Allah selalu menggandengkan dengan infak. Begitu pentingnya infak. Yuqimuna sholat kemarin sudah. Wa mimma razaqnahum, wa mimma dan dari apa razaqna yang kami telah merezekikan hum pada mereka, yunfikun mereka menginfakkan. Ini berasal dari kata amfaqo yunfiku infakon. Apa infak? Yaitu mengeluarkan harta di jalan Allah, itu infak, atau sama dengan sodakoh. Sodakoh itu ada dua, ada sodakoh sunnah, ada sodakoh wajib. Nah, di sini sodakoh wajib sama dengan zakat. Jadi kata infak selalu digandengkan dengan kata-kata sholat. Kenapa kok demikian? Sebab ini. Sebab kalau kita lihat di sini, wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan sholat, digandengkan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang telah kami rezekikan pada mereka, mereka menginfakkan. Pentingnya infak, mengeluarkan harta. Sebetulnya mengeluarkan harta itu harta kita tidak hilang, kita titip pada Allah, dan pasti ini cair di alam yang paling akhir. Sebab kita sudah di alam yang tengah ini. Kita dulu hidup di alam arwah. Nah, kita dulu hidup di alam arwah, dan dari alam arwah ini semuanya roh ini bisa hidup sebab Allah menciptakan rohnya Nabi Muhammad, atau sering dikenal dengan Nur Muhammad. Nah, ya, jadi di alam arwah yang dibutuhkan adalah Nur Muhammad. Kemudian pindah ke alam rahim. Di alam rahim ini kurang lebih 9,10 hari. Yang dibutuhkan adalah sari makanan ibu. Kemudian pindah lagi ke alam dunia. Di alam dunia yang dibutuhkan adalah sandang, pangan, papan, dan kendaraan. Kalau sudah di alam dunia ingin kembali ke alam rahim tidak bisa, apalagi ingin pindah ke alam arwah tidak bisa. Setelah kurang lebih kata Nabi baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70 manusia akan pindah ke alam barzah, alam penantian. Kalau sudah yang dibutuhkan alam penantian apa? Idza mata ibnu Adam, jika putra Adam telah mati, ingkota malu, putus amalnya, ila min tarasin, kecuali 3, sodakotin jariyatin, sodako jariyah. Nah, ini infak tadi. Pak ilmin yuntafaubi, dan ilmu yang bermanfaat, awaladin solihin yad'ulah, dan anak yang mau mendoakan. Ini yang dibutuhkan. Kebutuhan di alam barzah dengan di alam dunia lain. Begitu pula kebutuhan di alam dunia dengan kebutuhan di alam rahim lain. Begitu pula di alam rahim dengan di alam arwah lain juga, tidak sama. Oleh karena itu, maka sangat sangat keliru sekali kalau orang-orang yang sudah pindah di alam barzah masih diberikan kebutuhan-kebutuhan seperti dia kebutuhan hidup di dunia. Setelah itu, nah, kita akan pindah di alam yang terakhir yang disebut al-akhirah. Orang Jawa mengatakan akhirat. Nah, kebutuhan di sini lain juga. Kebutuhannya apa? Nah,
iman dan amal soleh. Nah, di sini sekarang kita lihat kata-kata sholat ini digandengkan dengan yunfikun, dan yunfikun ini apa yang kita keluarkan sebetulnya ini kita titip ke suatu bank, dan bank itu sangat terpercaya, pasti cair di akhirat. Kalau kita titip di bank yang konvensional di dunia ini saja, ini jaminannya terpercaya dan kita cairkan di mana saja bisa. Nah, ini tapi kadang-kadang ada bank yang nakal ya, oknumnya, pegawainya. Nah, di sini kalau kita titip pada Allah pasti cair dan sangat terpercaya. Adik bunganya sangat tinggi. Kalau dititipkan yunfikunya di amal sodako, akan diberi bunga 10 kali. Kalau di amal jariah bunganya 700.000 kali. Bunganya tinggi sekali dan itu pasti cair ya. Oleh karena itu begitu pentingnya kata-kata yunfikun. Kata-kata yunfikun ini begitu pentingnya, maka digandeng dengan sholat. Sedangkan sholat itu jadi kata-kata sholat dengan infak digandeng. Nah, kenapa? Kalau sholat itu adalah hak Allah, yang wajib disembah itu adalah Allah. Kemudian bentuk sholat itu adalah bentuk ibadah pengesaan, penyanjungan, penghargaan, pemujaan, pemanjatan, doa, tawakal. Seperti contoh pengesaan, Allahu Akbar, pengesaan. Tidak ada yang lebih akbar dari Allah. Tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, kita dalam hati ini kita pasrah, ridho bahwa kita sedang menghadap yang Maha Esa. Penyanjungan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Penyanjungan, Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sebetulnya kalau kita kupas banyak, maha hebat ini. Alhamdulillah. Kok hamdu pujian? Padahal dalam bahasa Arab pujian itu ada madha, madha yamdahu madhan, pujian. Kalau madha itu pujian yang diusahakan, pujian diusahakan dan untuk orang satu. Contoh orang mencari pujian, contoh ingin ikut lomba, pasti dia ingin pujian juara satu. Kemudian dia ingin sekolah yang tinggi, ingin pujian gelar. Kemudian berkarya ini dan itu, pujiannya adalah berkarya ini dan itu, pujiannya adalah ada fee yang masuk ke dalam kita. Jadi yang sifat kalimat itu adalah pujian yang sifatnya perorangan satu. Al-Quran tidak mengatakan al-madhu lillahi rabbil alamin, tidak. Ada lagi pujian itu sana yasmi san'an. San'an itu pujian antara dua orang. Kalau tasniahnya bisa mutanna ya, masdarnya masnan. Nah, dua orang ini antara A dan B saling puji memuji. Ini Al-Quran tidak mengatakan al-san'a lillahi rabbil alamin, tapi hamdu itu semua pujian, semua pujian, hamdulillahi, semua pujian itu lillahi, milik Allah. Masih diberi masih diberi al ini kalau kita ketahui, al ini adalah al-ta'rif itu begitu disebut, ini sudah mengetahui, sudah diketahui, sudah dipahami. Kita lihat al ini al-ta'rif itu begitu disebut sudah paham, yang dimaksud ini apa, ini sudah tahu. Contoh baitun, rumah apa saja umum, tapi kalau diberi al-ta'rif, al-baitu Ka'bah yang dimaksud ya.
Madinatun kota mana saja bisa, kota Jakarta, Surabaya, Tokyo. Nah, tapi tak kalah diberi al-Madinah, oh Madinatul Munawwarah, kota Nabi. Ini namanya al-takrif. Ini fungsinya al. Yang kedua namanya ini jenis al-ahdiyah. Kalau al yang di sini ini al-jinsiyah. Al-jinsiyah ini berarti kullu, semuanya. Alhamdulillah, semua pujian. Hamdu sudah semua pujian. Al diberi al-jinsiyah, semua pujian. Jadi takkid double ini ya. Alhamdulillah, semua pujian. Oleh karena itu manusia tidak berhak pujian. Alhamdulillah, semua pujian milik Allah. Allah ciptaannya sangat spektakuler. Jadi kalau kita pikir banyak sekali. Alhamdulillah. Contoh, wal asri innal insana lafi khusr. Innal insana, sungguh al insan, asalnya insan manusia, tapi diberi al insan. Innal insana, sungguh semua manusia, lafi khusr, pasti dalam kerugian. Innal al, ini alhamdu. Oke, kita lanjutkan. Matur nuwun, jazakallahu khairan. Nah, ini adalah di sholat. Kemudian masalah infak. Kalau sholat itu adalah hak Allah, kalau infak itu mengandung kebaikan pada makhluk. Di antaranya adalah memberi manfaat pada infak yang baik. Yang berhak mendapatkan infak itu satu, keluarga dekat. Sebelum orang jauh, keluarga dekatnya dulu. Dua, kerabat. Tiga, budak yang dimiliki. Loh, kok ada budak, Pak? Dulu itu ada dua negara adik kuasa. Yang pertama adalah Konstantinopel atau Bizantium di Roma sana, sampai sekarang kerajaannya di Vatikan itu ya. Itu negara adik kuasa. Yang kedua di Persia. Di Persia itu negara adik kuasa. Kalau Persia itu agama negaranya adalah agama Zoroaster, agama yang menyembah api. Di sini, tapi dia dikatakan menyembah api tidak mau, dia menyembah Tuhan. Tapi mereka setiap penyembahan pasti memakai api, seperti api unggun begitu ya. Ini semua penyembahan memakai api. Dan ini pengikutnya banyak sekali, agama negara. Kalau di Konstantinopel agamanya adalah Nasrani. Dua negara ini saling berebut pengaruh, sekali-sekali terjadi perang-perang, lalu lintas peperangannya adalah di Arab. Maka orang yang bekerja pada Persia, suatu saat Konstantinopel menyerang, maka semua yang bekerja pada Persia menjadi tawanannya dan jadi budak. Begitu pula kalau Persia balas menyerang pada Konstantinopel, maka orang-orangnya Konstantinopel, pekerja-pekerjanya atau yang berbau indikasi pada mereka ditawan dan dijadikan budak. Akhirnya di Arab terjadi berjuta-juta budak. Dan budak ini rupanya kurang beruntung, sebagai manusia kurang beruntung, derajatnya lebih rendah daripada yang bukan budak. Nah, begitu Islam datang, bahwa derajat semua manusia itu sama. Orang yang lebih mulia adalah orang yang lebih takwa kepada Allah. Informasi ini terdengar oleh budak-budak, maka budak-budak itu dalam hatinya tergerak, loh ini agama yang enak, berarti saya bisa mulia. Ini bisa mulia. Nah, dan sekarang rupanya perbudakan di atas dunia telah dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Maka berarti salah satu misi Islam di dunia sukses. Di antaranya seperti ini. Jadi memberikan infak itu yang baik adalah pada budak, terutama budak yang menebus dirinya untuk merdeka. Nah, berapa harganya budak? Harganya budak itu sama dengan 40 onta. 40 onta.
onta satu harganya sama dengan 4 sapi. Kalau kita pergi haji ingin membeli onta itu harganya dituliskan sini sama dengan 4 sapi. Sapi satu di sini 20 juta. 20 juta kalau 4 berarti 80 juta kali 40. 80 kalau berarti 1,6 miliar beli manusia. Jadi namanya budak, kerja apa saja harus mau. Kalau tidak mau, ya seperti kita mempunyai piaraan kesayangan, disayang atau dibuang atau dibunuh itu pemerintah tidak ikut campur. Itu hak prerogatif pemiliknya. Begitu pula perempuan dan lelaki sama. Ini namanya budak. Nah, akhirnya budak-budak ini, budak juga gitu, bekerja dapat berapa saja, tidak berhak ngambil. Yang mengambil adalah tuannya. Bosen bawa ke pasar, tukar tambah, cari yang lebih kuat. Kalau perempuan cari yang lebih gimana gitu ya, itu sudah umum ya. Nah, akhirnya Islam datang bahwa derajat manusia itu sama. Semua orang yang lebih mulia adalah orang yang lebih takwa kepada Allah. Maka budak itu diawali Bilal masuk Islam, tapi oleh tuannya disiksa dan seterusnya. Ini ya, ini budak. Kemudian yang D, orang yang baru, orang yang jauh. Ini jadi didekatkan. Sekarang dilihat dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, menurut Ibnu Umar bahwa ini hubungannya dengan sholat dan zakat ini. Bunyal Islamu ala khomsin, bunya dibangun. Opo al Islamu Islam ala khomsin pada 5 hal. Syahadatin alla ilaha illallahu, syahadatin persaksian. Persaksian itu tingkat tinggi. Umpama ini menjamin kebenarannya. Jadi syahidah itu menjamin kebenarannya. Contoh umpama kita ke luar negeri. Kemudian kalau kita biasanya di Jeddah atau di pasar di Mekah gitu ya, itu biasanya pasti Soekarno atau anaknya Mega. No Jokowi, no Mega Jokowi. Nah, kita memberikan keyakinan Presiden RI Jokowi. Nah, itu namanya syahidah, menjamin kebenarannya. Contoh Wali Kota Malang Bapak Sutiaji. Nah, kita bukan Bapak Sutiaji, bukan itu ketua PKB, bukan itu wali kota. Nah, kalau kita meyakinkan itu syahidah, menjamin kebenarannya. Ya. Ini syahidah. Sungguh la ilaha Tuhan tidak ada. Jadi wis menjamin kebenarannya, ditambah sungguh la ilaha Tuhan tidak ada illallah, kecuali hanya Allah. Di sini dilihat la ilaha illallah. Sudah ini ya. Kalau dalam sastra setiap ada kata la berarti menafi. Kemudian ada illah, la ada illah, maka kata benda di tengahnya tidak ada sama sekali. La ilaha, Tuhan tidak ada, illah kecuali. Contoh umpama apa di sini? Oh, ini wis. Di majelis ini tidak ada yang pakai kopiah putih kecuali saya. Berarti belas kan kopiah putih ini. Nah, tidak ada yang pakai kopiah putih kecuali saya. Nah, berarti la tidak ada kata benda kecuali, berarti kata benda di tengahnya tidak ada. Ya. Contoh lagi, di masjid ini tidak ada yang membawa laptop kecuali saya. Jadi belas tidak ada, kecuali saya ini aja. Nah, di masjid ini gelasnya tidak ada yang memakai tutup kecuali saya. Belas nggak ada tutup belas. Nah, jadi setelah la kata benda kok ada ilah, maka kata bendanya itu tidak ada sama sekali. La ilaha illah, la ilaha Tuhan tidak ada, ilah kecuali berarti belas nggak ada Tuhan.
titik-titik oh enggak ada, apalagi anaknya enggak ada, ya, illa kecuali. Nah, terus di sini dilihat wa iqomis sholati, dan mendirikan sholat, wa itaiz zakah, dan memberikan zakat. Di sini dilihat iqomis sholat digandengkan dengan zakat. Oke, ini sama bunyal Islam ala khamsin, ini yang ada artinya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Loncat. Nah, sekarang dilihat wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita selesai. Kemudian sekarang ini walladzina yu'minuna, kurang besar ya. Walladzina yu'minuna, wadan alladzina, orang-orang, yu'minuna yang mereka beriman, bima dengan apa, unzila yang diturunkan, ilaika kepadamu Muhammad, berarti Al-Quran, wama dan apa, unzila yang diturunkan min qablik sebelum engkau, berarti Taurat, Zabur, Injil, wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Sekarang kita ojei satu persatu. Waladina wa atof, berarti hubungannya dengan ayat tadi. Aladina, orang-orang yu'minu yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Nah, kita lihat yang namanya iman itu adalah tasdiqu bil qalbi. Yu'minuna, yang namanya yu'minuna adalah tasdiqu bil qalbi. Tasdik membenarkan. Bi dengan qalbi hati percaya, pikiran membenarkan. Ini tasdiqu bil qalbi. Contoh nggak jauh-jauh, tembok ini bisa, saya menginformasikan, tembok ini bisanya putih sebab dicat dengan cat putih. Hati panjenengan percaya, pikiran bener. Presiden RI Pak Jokowi, hati percaya, pikiran bener. Tuhan itu satu, hati percaya, pikiran benerno. Tuhan itu Allah, hati percaya, pikiran benerno. Itu tasdiqu bil qalbi, iman. Wal qaulu bil lisani, dan diucapkan dengan lisan. Lisannya juga mengucapkan. Wal amalu bil arkan, dan dikerjakan dengan perbuatan. Sekarang kita lihat yang namanya orang-orang yang beriman itu adalah beriman bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan padamu Muhammad. Berarti mereka itu alladzina yu'minuna, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Berarti dilihat bima unzila ilaika, itu yang dimaksud adalah Al-Quran. Kemudian alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, satu ayat ini yang dimaksud adalah orang-orang mukmin. Nih. Kemudian wama unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum kamu. Sebelum kamu yang diturunkan itu adalah kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Sebagai muslim kita wajib percaya bahwa Taurat itu firman Allah benar, Zabur firman Allah benar, Injil firman Allah benar, Al-Quran firman Allah benar, berlaku pada waktunya. Contoh, kita sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mempercayai bahwa Pak Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno adalah Presiden RI, benar pada waktunya. Pak Harto Presiden RI, benar pada waktunya. Pak Bu Mega Presiden RI, benar. Habibie Presiden RI, benar. SBY Presiden RI, benar. Pak Jokowi Presiden RI, benar. Nah, begitu pula seperti ini.
Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini firman Allah benar, berlaku pada waktunya. Sekarang kalau waktunya Al-Quran, maka harus taat pada Al-Quran. Contoh umpama sekarang presiden, sekarang waktunya Pak Jokowi, taat pada Pak Jokowi, kok saya taat nang Pak Harto? Nah, ini dipertanyakan. Waktunya sekarang, waktunya, maaf ini kita tidak bicara politik ya. Ini contoh sing gampang saja. Sekarang waktunya Pak Jokowi, kadang masih taat ke Mega, ya perlu dipertanyakan, nggak benar ya. Begitu pula Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini semuanya benar Pak. Firman Allah berlaku pada waktunya. Nah sekarang waktunya Al-Quran, harus taat patuh pada Al-Quran. Wahai Al-Quran saya taat ke Injil. Nah ini perlu dipertanyakan. Wahai Al-Quran saya taat pada Zabur atau Taurat. Nah ini yang perlu dipertanyakan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Loncat. Ini macam-macam kitab suci di dunia ini, banyak macam-macam kitab suci. Intinya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kitab samawi atau kitabus samaiyah, kitab bongsone langit. Maksudnya apa? Kitab suci yang berdasarkan wahyu dari Allah. Nopo sih suci niku? Bersih dari campur tangan manusia, itu suci. Kalau ada campur tangan manusia, itu bukan kitab suci lagi, kitabnya sudah suci ya. Seperti kitab Taurat ini meramalkan dengan kedatangan Nabi Muhammad. Dia dengan sombongnya pasti dari bangsa Israel, dan dia itu mempunyai musuh bebuyutan, yaitu bangsa Arab. Ternyata Nabi Muhammad lahir dari bangsa Arab, maka dirubah kata demi kata, berarti ada campur tangan manusia, tidak suci lagi. Akhirnya Allah mensucikan kitab itu, Allah menurunkan Zabur. Zabur mengalami nasib yang sama, akhirnya Allah mensucikan kitab ajaran akidah ini, Allah menurunkan Injil. Injil mengalami nasib yang sama, akhirnya Allah menurunkan Al-Quran. Ini jadi semua kitab itu ajarannya adalah ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Ini kitab samawi. Kitab samawi yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Yang kedua kita lihat yaitu Kitabul Ardiyah, kitab bongsone lemah. Artinya kitab suci yang tumbuh berdasarkan filsafat yang ada di bumi, bukan berdasarkan wahyu dari Allah, tapi berdasarkan filsafat yang ada di bumi. Kita lihat contoh Hindu, kitabnya adalah Weda. Buddha Tripitaka. Kita lihat Shinto Kami. Kemudian kita lihat Konghucu Sangki, Tao, Cina Adinat. Ini Zoroaster yang merupakan agama negara Persia ya. Ini adalah Zen Avesta. Persia itu negara yang adu kuasa sekarang antara Rusia dengan Amerika gitu ya. Ini negara kuat sekali, ekonominya kuat, militernya kuat, politiknya kuat, pendidikannya bagus, kuat sekali. Tapi saat itu Nabi Muhammad dilecehkan oleh orang Persia. Nabi Muhammad meramalkan suatu saat akan hancur. Saat itu masyarakat tidak mungkin kelindur ini Nabi Muhammad ini dikatakan ternyata hancur juga ya. Ini kitab arti. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau kita disuruh milih, kita pilih kitab arti atau kitab samawi? Tentunya kita pilih samawi. Samawi ada Taurat, Zabur, Injil, Quran, maka yang berlaku adalah Al-Quran. Oke, ini sekarang kita lihat ini. Alladzina yu'minuna
bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang ayatnya kita lihat ini. Nah, ini walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan apa yang diturunkan sebelum kamu. Ini siapa yang dimaksud ini? Nah, ini siapa yang dimaksud? Siapa mereka itu? Yaitu satu, menurut Ibnu Jarir, ada dua, menurut Ibnu Jarir dan menurut Ibnu Katsir. Tadi malam kita buka tafsir Ibnu Katsir ini. Kalau menurut Ibnu Katsir, Ibnu Jarir itu begini: alladzina yu'minuna, dan orang-orang yang mereka iman padamu Muhammad. Ini orang muslim, jelas. Wa ma unzila min qablik, dan yang mereka orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan sebelum kamu, Taurat, Zabur, dan Injil. Ini adalah orang ahli kitab atau orang yang beriman kepada 3 kitab Taurat, Taurat, Zabur, dan Injil. Ini menurut Ibnu Jarir. Tapi menurut tafsir apa itu? Apa tadi yang baru saya sebutkan? Ibnu Katsir. Nah, yang disebut ini dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang diturunkan pada apa yang diturunkan sebelum kamu, ini dimaksud adalah satu, yaitu orang-orang kafir. Yang kedua, orang-orang munafik. Yang ketiga adalah orang-orang ahli kitab. Sebetulnya ajaran ahli kitab dulu, kitab Taurat, Zabur, dan Al-Quran, ini ajarannya, inti ajarannya adalah akidah muwahhidun, akidah yang mengesahkan Allah, yaitu Allah satu. Berhubung ada walatal bisul haqqo bil batil, Al-Quran mengatakan jangan kamu mencampur adukan sesuatu yang dengan batal, karena hadiah-hadiah dari pembicara-pembicara karena masalah politik, masalah ekonomi. Kemudian wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo, dan kamu menyimpan sesuatu yang hak, berita tentang Muhammad, maka banyak diganti. Nah, itu orang ahli kitab. Maka menurut Ibnu Katsir dan orang-orang yang mereka beriman dan terhadap apa yang diturunkan sebelum kamu, ini maksud juga ahli kitab, yaitu orang kafir dan orang munafik. Untuk selanjutnya dibahas di sini, orang-orang kafir itu dibahas dalam surat Al-Baqarah ini 2 ayat. Kalau orang muslim 6 cirinya, kalau orang munafik 13. Nah, ya, orang munafik 13. Nah, terakhir wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Dengan akhirat yakin. Akhirat tadi sudah digambarkan, kita sudah melalui alam arwah, alam rahim, alam dunia. Sekarang sebentar lagi kita pindah ke alam barzah. Alam barzah, terus setelah kiamat alam yang terakhir, alam akhirat. Nah, ini Al-Quran mengatakan wabil akhirati, dan dengan alam akhirat ada al-akhirah, maksudnya akhirat, ada al-takrif tadi yang begitu disebut, ngerti maksudnya wabil akhirati dan alam akhirat hum mereka yuqinun yakin. Apa yakin itu? Kita lihat ini, yuqminun ini. Oh, sudah. Yang disebut mereka yakin tadi disebutkan adalah tasdiqu bil qalbi, hati percaya, pikiran bener, itu yakin. Tapi kalau wal qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dikerjakan dengan perbuatan, itu iman.
Jadi kalau iman itu tasdiqu bil qalbi. Yang namanya iman tadi adalah tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati percaya, pikiran benerno, kemudian wal qaulu bil lisani, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan dikerjakan dengan perbuatan. Ini iman. Tapi kalau hanya satu, tasdiqu bil qalbi, itu yakin, hati percaya, pikiran benerno, yakin. Ya seperti contoh tadi. Contoh, wabil akhirati, nah, dan dengan akhirat. Kita lihat, wah, pakaian ini. Nah, wabil akhirati, dan dengan akhirat mereka yakin. Wabil akhirati, dan dengan alam akhirat mereka yakin. Apa yakin itu? Tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati percaya, pikiran membenarkan. Ya contoh, saya menginformasikan tembok ini bisanya putih sebab dicat dengan cat warna putih. Percaya, benerno. Lisan nggak perlu mengatakan iya saya percaya, nggak perlu. Kemudian perbuatannya, oh iya ini putih, dengan tidak perlu. Itu tasdik, yakin, ya, yakin. Jadi kalau Al-Quran mengabarkan, ini hebatnya Al-Quran, kita lihat, wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin, memakai kata yakin. Tapi yang pertama tadi, alladzina yu'minuna, dan orang-orang yang percaya pada apa yang diturunkan pada kamu. Al-Quran mengatakan yu'minuna, beriman. Jadi bukannya alladzina yuqinuna, dan orang-orang yang yakin dengan apa yang turun kepada Al-Quran tidak memakai kata-kata itu. Ini hebatnya Al-Quran, menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan ciptaan manusia. Kata-katanya begitu indah dan pas. Nah, jadi wabil akhirati, dan akhirat mereka yuqinun, yakin. Apa yakin? Tasdiqu bil qalbi, hati percaya, pikiran benerno. Ini yakin. Seperti tadi dikatakan Bapak Wali Kota Malang adalah Bapak Sutiaji, percaya, pikiran benerno. Nah ini. Nah, sekarang aplikasinya yang tidak perlu hati percaya, pikiran benerno, tidak perlu ngomong ya saya percaya, tidak perlu mengerjakan apa-apa. Nah, sekarang contoh tatkala kita sholat, baca Fatihah, Maliki yaumiddin, kalau Imam Malik pendek, Maliki yaumiddin, dalam Ibnu Katsir ya, Maliki yaumiddin. Kalau menurut Imam Syafi'i panjang, satu alif, Maliki yaumiddin, Malik penguasa, yaumiddin hari pembalasan. Din ini artinya ada dua, ada din hari pembalasan, ada din berkata-kata dainun, ya, hutang. Jadi manusia sebetulnya diberikan sesuatu di dunia ini, hutang, nanti nyaur di akhirat. Ini utangnya dihapus, SP3 kan, atau harus nyaur dengan sesuai dengan ketentuan di akhirat. Kita lihat Maliki yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Yang namanya penguasa pasti adil. Saking adil sampai orang-orang kafir itu, banyak orang kafir itu mengatakan, ini buku catatan apa ini? Sampai sekecil-kecilnya perbuatan saya tertulis semuanya di sini. Ini saking herannya, saking takutnya menerima catatan amal itu. Ini buku apa ini? Sampai yang kecil ini. Nah, itu terjadi Maliki yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Nah, wabil akhirati yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin.
yakin akhirat pasti ada. Maliki yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Kalau penguasa, hati kita akan bergetar. Apa yang kita kerjakan pasti latus alunna yauma idzin anin naim. Pasti kita akan ditanya apa yang telah kita nikmati di dunia. Ini pasti akan ditanya. Maka tatkala sholat ini hendaknya hati ini bisa bergetar. Tatkala bilang Maliki yaumiddin, penguasa di hari pembalasan, penguasa yang sangat adil dan pasti saya diadili. Kalau kita akan diadili polisi gitu aja, kalau diadili di pengadilan, kita akan bergetar di hati kita. Apakah kita hendak bergetar tatkala kita akan diadili di akhirat nanti? Allah sudah mewanti-wanti Maliki yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Allah mewanti-wanti wabil akhirati yuqinun, orang yang takwa adalah dengan akhirat mereka yakin. Nah, kalau diwanti-wanti yakin dengan akhirat, maka tatkala kita bilang Fatihah Maliki yaumiddin, penguasa di hari pembalasan, hati kita bergetar. Kita akan diadili di sana. Oleh karena itu tatkala bilang Fatihah itu sebetulnya dihayati seperti dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua pujian tadi kalau matna 2, kalau matkan al-madhu al-madhu itu pujian yang diusahakan. Contoh ingin jadi juara, contoh ingin sekolah ingin jadi mendapatkan titel, itu yang sifatnya perorangan. Tapi alhamdulillah semuanya. Nah, tatkala itu kita merasakan nikmat yang pernah kita nikmati di dunia ini, kita berterima kasih pada Allah. Alhamdulillah. Kita hayati. Jangan kita jadi orang yang verbalis pokoknya ngomong wis alhamdulillahirabbil alamin di bibir saja, tapi dimasukkan dalam hati, ini menata kekhusyuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Caranya itu ya seperti sering saya katakan, itu kalau kita bekerja sehari dapat 100.000, alhamdulillah biasa, tiap hari dapat 100.000. Kali ini kita dapat 5 juta, oleh kita dagang dapat 5 juta atau dapat 10 juta, alhamdulillah dihayati. Jadi caranya mengucapkannya gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu cinta pada kita. Dia pengasih penyayang. Maliki yaumiddin, baru bergetar hati. Dia penguasa di hari akhir. Saya akan diadili. Tsumma latus alunna yauma idzin anin naim. Sungguh kamu benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang telah diberikan pada kalian. Nikmat di dunia ditanya nanti, dari mana kamu berbuat, mana haknya apa, kewajibannya apa, ditanya. Nah, demikian waktunya sudah habis. Yang intinya adalah kita hanya belajar satu ayat ini, 2 ayat ya. Wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami telah rezekikan pada mereka, mereka menginfakkan. Kemudian kita lihat ayat yang kesimpulan terakhirnya, yaitu ini selanjutnya, walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang mereka sama-sama iman. Siapa? Bima unzila ilaika, yang dimaksud adalah orang Islam. Ini Al-Qur'an iman pada yang dimaksud yu'minuna adalah orang Islam. Wa ma unzila min qablik, nah yang dimaksud adalah Taurat, Zabur, Injil. Kemudian yang dimaksud walladzina yu'minuna adalah satu, orang-orang kafir, yang kedua adalah orang-orang nifaq, yang ketiga adalah ahlul kitab.
wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Namanya yakin, hati percaya, pikiran benerno, dan kita dengan akhirat yakin pasti akan datang, dan kita pasti akan ke sana. Oleh karena itu kita terapkan tatkala salat, baca maliki yaumiddin, masyaallah saya akan ke sana dan saya akan diadili, pasti itu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Demikian sedikit pengganti dari Ustaz Yahya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya cara mengutarakannya kurang bisa sempurna. Jika benar, ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.